Sebuah kisah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Labuan Ruku, Meranti, Sumatera Utara ini bukan saja tentu telah meninggalkan jejak pilu yang amat luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkannya. Tetapi juga kisah ini menyelipkan sebuah fenomena bahwa tanda kutip mereka ada di antara kita. Dan di dalam kisah ini, yang saya sebut barusan dengan kata tanda kutip mereka hadir menjadi pemecah kebuntuan kasus yang mandek selama berbulan-bulan lamanya ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pelaku? Sehingga roh halus tersebut bisa-bisanya hadir menghantui kehidupan pelaku. Jadi begini. Kisah ini menyelimuti seorang gadis 16 tahun asal Labuhan Ruku, Sumatera Utara. Namanya Koiri Laras Ati. Laras, begitu ia dikenal. Laras adalah gadis sederhana dan cantik yang sangat mencintai keluarganya. Gadis penurut ini terlahir dari pasangan Bapak Supomo dan Ibu Irfa. Selain memiliki sifat yang baik, sederhana dan lugas, Laras juga dikenal oleh teman-teman sekolahnya sebagai gadis yang ringan tangan dan tangguh. Selain ia tak pernah melewatkan jam-jam pelajarannya, Laras juga tak pernah absen untuk menghadiri setiap kegiatan-kegiatan di luar pelajaran yang diadakan oleh sekolahnya. Laras tinggal bersama kedua orang tuanya, menempati sebuah rumah di Desa Sukaramai, Kecamatan Saibalai, Sumatera Utara. Disebutkan bahwa orang tua Laras memiliki sebidang tanah yang dipakai untuk berkebun sawit dan beberapa ekor kambing, yang dimana kambing-kambing tersebut menjadi teman setia Laras di hari-hari liburnya. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sosok Laras merupakan gadis yang ringan tangan dan tangguh. Berbeda dengan mungkin kebanyakan anak-anak muda seusianya di umur 16 tahun tentunya, di mana saat hari-hari libur sekolah, mereka disibukkan dengan gadget mereka, pacar mereka, atau hal-hal yang lain. Tentu ini oknum ya. Laras tentu berbeda. Di tengah kesibukannya menimba ilmu, Laras hadir di tengah-tengah keluarganya untuk menjadi sosok yang diandalkan untuk mengurus hewan-hewan ternak milik bapak ibunya. Di hari libur, biasanya Sabtu atau Minggu, sedari pagi Laras sudah terbangun, menuju kandang, di mana kambing-kambing milik bapaknya itu tertambat. Kemudian ia buka pintu kandang kambing tersebut dan Laras membiarkan hewan-hewan tersebut berjalan menyusuri jalan setapak menuju tanah lapang untuk mencari makan. Dan di belakangnya, tak lupa, Laras memberikan aba-aba jika saja kambing-kambingnya salah jalan. Ya, angon kambing adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan baginya. Selain menyenangkan, menjadi bocah angon tentu saja adalah sebuah bukti dari pengabdiannya kepada orang tuanya. Orang tua Laras, baik bapak dan ibunya, sangat menghargai usaha anak gadisnya dalam membantu perekonomian mereka saat itu. Mereka sangat terbantu dengan sifat Laras yang sangat ringan tangan dan mau kerja apa saja. Hingga tragedi itu terjadi, menimpa keluarga Bapak Supomo dan istri, tepat di hari Minggu, 13 Agustus tahun 2016. Sebuah hari yang tak jauh berbeda dengan hari Minggu pada umumnya. Selepas melahap beberapa potong ubi dan singkong, Laras bergegas menuju kandang kambingnya. Ia buka kandang kambingnya, dan setelah ia menghitung jumlah kambingnya, Laras pun membuntuti kambingnya dari belakang menuju sebuah perkebunan sawit di Desa Sukaramai, Kecamatan Saibalai. Tempat tersebut merupakan perkebunan sawit milik orang tua Laras. Jaraknya kurang lebih 800 meter dari rumahnya. Laras sering mengembalakan kambing-kambingnya ke tempat itu. Karena selain tak terlalu jauh, juga tempat tersebut rumput-rumputnya lebat dan kambing-kambingnya bisa makan rumput sepuasnya. Masih dari yang sama, seorang pemuda bernama Angri Pradana. Di siang itu terlihat ia sibuk menyiapkan peralatan pancingnya. Angri adalah seorang pemuda yang saat itu berusia 23 tahun. Sehari-hari ia tinggal dan hidup bersama sang kakek di dusun penampungan Desa Rawamasin, Simalungun, yang kebetulan desanya bersebelahan dengan desa di mana Laras tinggal. Tidak didapat informasi lebih lanjut tentang pekerjaan Angri ini. Namun yang jelas, Angri sering menghabiskan waktunya untuk memancing di sungai yang terdapat di Desa Sukaramai, desa di mana Laras tinggal. Dan secara kebetulan, di tengah siang yang terik itu, Angri melihat Laras melintas di hadapannya. Saat itu, Laras sedang fokus dengan kawanan kambing-kambingnya. Melintasnya Laras di hadapan Angri tak diduga membuat Angri birahi. Sontak nafsunya tak terkendali. Ia sudah tak peduli akan kesadaran diri. Angri sempat menahan dan berusaha untuk menahan gejolaknya tersebut. Namun sayang, Angri tidak mampu.
Tanpa memperdulikan ikan yang baru saja melahap umpannya, Anggri segera berdiri. Ia tinggalkan alat-alat pancingnya dan segera bergegas menuju ke arah tempat di mana Laras mengangonkan kambing-kambingnya. Saat itu dari kejauhan Anggri sempat mengintip Laras dari balik pohon sawit. Tempat biasa di mana Laras mengangonkan kambingnya adalah sebuah tempat yang jarang sekali dilalui oleh warga setempat. Lokasi tersebut letaknya tak terlalu jauh dari perladangan Dusun 3, Desa Sukaramai, Kecamatan Seibalai, Asahan, Sumatera Utara. Setelah diam beberapa saat dan sembari melihat kondisi perkebunan, Anggri semakin yakin bahwa di siang itu adalah waktu yang tepat untuk melancarkan aksi ruda paksanya yang sebentar lagi akan ia lancarkan. Dengan leluasa Anggri kemudian mendekati Laras dari arah belakang. Ia berjalan perlahan dan mencoba untuk mendekapnya. Satu dekapan yang dilancarkan oleh Anggri tidak serta-merta membuat Laras berdiam diri. Secara tiba-tiba, Laras pun tersadar bahwa dirinya sedang berada di dalam sebuah bahaya. Laras pun berontak, berteriak, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menghalau dekapan lengan kuat Anggri. Dan syukurlah, usaha Laras untuk melepaskan diri berbuah hasil. Kala itu, dekapan Anggri berhasil dihalau oleh Laras. Dan setelah mendapatkan kesempatan untuk berlari, tentu tidak disia-siakan oleh Laras. Tanpa mempedulikan kawanan kambingnya yang sedang ia angon, Laras berlari sekuat tenaga sambil berteriak sekencang-kencangnya minta tolong. Namun naas, di siang itu kondisi perkebunan sawit sangat sepi. Tidak ada satupun orang yang bisa ia temui saat itu. Laras terus berlari menuju arah perkebunan milik bapaknya, berharap di sana ia bisa menemui seseorang. Sesampainya di tempat yang ia harapkan kembali, kesialan masih menyelimuti dirinya. Laras tak menemui satu orang pun di sana. Sementara Laras yang semakin kepayahan, Anggri nampaknya tidak mau. Percobaan ruda paksa yang gagal itu tersebar dan terdengar oleh orang-orang yang tinggal satu desa dengannya. Sadar bahwa dirinya sedang berada dalam situasi yang terancam, secara tiba-tiba niat untuk meruda paksa Laras kemudian berubah menjadi niat untuk menghilangkan nyawanya. Ia berencana untuk membungkam teriakan-teriakan Laras yang saat itu berlari ke arah desanya. Syahdan dengan sekuat tenaga berlari. Singkat cerita, akhirnya Anggri berhasil meraih tangan Laras dan kemudian segera menariknya. Sontak tarikan tangan Anggri membuat Laras kehilangan keseimbangan dan akhirnya membuatnya terjatuh terguling ke tanah. Anggri pun sadar buruannya terjatuh ke tanah. Segera tanpa babi bu, ia dekati tubuh Laras, kemudian dia lehernya dengan sekuat tenaga. Tanpa ampun, Anggri yang sudah kehilangan akal sehatnya enggan melepaskan cengkeraman tangannya yang sangat kuat. 10 menit ia mencekikan tangannya ke leher Laras tanpa ampun. Bekapan jalur nafas Laras yang tertahan oleh Anggri kemudian membuat Laras lemas tak berdaya. Tersadar bahwa baru saja ia melakukan sebuah kebodohan, Anggri kemudian mengecek tanda-tanda kehidupan di tubuh Laras. Ia rasakan hembusan nafasnya, ia periksa urat nadinya, dan betapa kaget Anggri ketika ia tak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan di tubuh Laras. Kepanikan dan ketakutan mulai melanda dirinya. Ia pun tak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Anggri sempat berpikir beberapa lama, dan kemudian Anggri mengangkat tubuh Laras mendekati sebuah sungai kecil yang terletak tak jauh dari tempat di mana Laras terbaring saat itu. Dan dengan sekuat tenaga, ia angkat tubuh Laras dan dia campakkan tubuhnya di aliran sungai tersebut. Setelah puas melampiaskan emosinya, Anggri bergegas pergi meninggalkan TKP. Saat itu ia segera bergegas menuju rumah sang kakek. Sesampainya di rumah sang kakek, Anggri segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri ke rumah orang tuanya di Kecamatan Meranti, Asahan, Sumatera Utara. Di sore hari masih di hari yang sama. Secara mengejutkan, semua kambing-kambing yang Laras angon sepanjang hari pulang menuju kandangnya. Namun kepulangan kawanan hewan tersebut tak diikuti oleh pengangonnya. Awalnya orang tua Laras tidak cemas terkait kepulangan kambing-kambingnya tanpa diikuti oleh Laras. Orang tua Laras saat itu berpikir bahwa saat itu Laras mungkin sedang berada di rumah temannya atau mungkin ada keperluan lain. 1 jam menunggu, rasa cemas itu kian lama kian menumpuk hingga puncaknya sekira jam 6 sore. Tatkala matahari mulai tenggelam, Pak Supomo yang merasa kehilangan sang anak gadisnya akhirnya berusaha untuk mencari keberadaannya saat itu. Ia menyusuri rute yang biasa dilalui oleh anaknya ketika ia menggembalakan kambingnya. Ia teliti setiap sudut perkebunan, namun sayang, hasilnya nihil. Tidak menyerah kemudian ia pun menyampaikan ketidakpulangan anak perawannya itu kepada warga desa.
Dan dengan peralatan seadanya, seperti obor dan senter, para warga pun mulai menyusuri kampung, memeriksa setiap sudut perkebunan untuk membantu mencari Laras. Teriakan memanggil nama Laras pun terus menggema di malam itu tanpa henti. Berbagai spekulasi mengenai hilangnya Laras di malam itu pun menyeruak. Anggapan bahwa Laras diculik oleh makhluk halus pun sempat menjadi isu terhangat di malam itu. Dikarenakan lokasi pencarian Laras adalah tempat yang dikenal cukup angker. Urban legend warga setempat tentang eksistensi makhluk halus yang suka menculik anak-anak menjadi sebuah anggapan di balik hilangnya Laras. Anggapan itu tiba-tiba terpatahkan ketika seorang pemuda berteriak menemukan sendal jepit yang diyakini milik Laras. Bermodal sendal jepit yang berhasil ditemukan itu membuat warga kemudian semakin mendekati posisi di mana tubuh Laras terbaring. Dan benar saja, 5 jam setelah pencarian, sekira jam 11 malam, warga akhirnya berhasil menemukan tubuh Laras. Tubuhnya terlentang di aliran sungai perkebunan sawit itu. Orang tua Laras yang ikut dalam pencarian tersebut histeris. Bapak dan ibu Laras tak kuasa menahan air mata. Ketika tubuh gadis itu mereka angkat dari sungai menuju rumah duka. Sebelum akhirnya dikebumikan, tubuh Laras sempat menjalani visum luar saja dikarenakan orang tua Laras menolak untuk dilakukannya otopsi terhadap tubuh korban. Pihak keluarga korban pasrah dan ikhlas atas tragedi tersebut. Dan meninggalnya Laras menjadi misteri yang tak terpecahkan saat itu. Polisi tidak mendapatkan cukup bukti dan saksi untuk mengungkap kasus ini. Semuanya berlalu dan berlarut. Angri dalam pelariannya sadar bahwa penyelidikan atas kematian Laras tengah dilakukan di desanya. Dikarenakan saat itu Angri menilai situasinya tidak aman baginya. Akhirnya, Angri pun memutuskan untuk tidak kembali dulu ke rumah sang kakek. Sementara ia akan bertahan di rumah orang tuanya. Namun bukan rasa aman dan nyaman yang ia rasa. Malah di hari-hari yang ia jalani di rumah orang tuanya, Angri mengalami seringnya kejadian mistis. Apalagi setelah ia menghilangkan nyawa Laras. Disebutkan, entitas yang menyerupai wajah Laras kerap kali muncul di malam-malamnya. Sosok tersebut sering muncul tatkala Angri sedang beraktivitas sehari-hari. Pernah pula Angri mendapati suara seperti orang menangis dari kamar mandinya. Namun ketika ia hampiri ke dalam kamar mandi, ia tak menemukan apa-apa di dalamnya. Sosok menyerupai Laras pun sering muncul ketika Angri sedang hendak buang air. Saat itu dengan jelas, Angri mendengar sosok tersebut menyebutkan namanya. Dan ia pun minta pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah ia lakukan terhadap seorang gadis yang telah ia hilangkan nyawanya beberapa bulan yang lalu. Mendapati tekanan gaib yang cukup besar, membuat ciut nyalinya. Akhirnya ia pun menceritakan segala kejahatan yang pernah ia lakukan terhadap Laras kepada kedua orang tuanya. Dan tepat di hari Kamis 6 Oktober tahun 2016, jam 2 dini hari, atau sekitar 2 bulan ia menjadi buron. Dan dengan diantar kedua orang tuanya, Angri menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan berakhirlah sudah semua pelariannya. Segala kejahatan yang telah Angri lakukan harus ia pertanggungjawabkan di depan majelis hakim. Namun sayang, saya tidak menemukan dan mendapatkan informasi tentang vonis yang dijatuhi kepada Angri Pradana. Tetapi tentu, besar harapan kami agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan untuk keluarga korban, semoga keikhlasan dan ketabahan selalu menyertai bapak dan ibu. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.